Halo teman-teman, Rainer Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin bagikan ciri-ciri seorang yang memiliki mental miskin. Dibagikan oleh Xialin dari Quora. Teman-teman, jadi ini maksudnya itu tanda-tanda orang mempunyai mental miskin. Jadi maksudnya ya kita perform, kita renungin aja apakah benar gak ini yang saya sharingkan ini. Jika merasa ada benarnya, coba dibuat kita itu, buat diri kita positif. Jadi kita memiliki mental yang semakin kaya. Karena kita lihat aja ya, yang dimaksud apa aja tanda-tandanya itu orang yang punya mental miskin. Nih, satu, mementingkan gengsi dibandingkan investasi. Contohnya lebih memilih membeli iPhone terbaru secara kredit berbulan-bulan padahal gaji hanya UMR. Biasanya teman saya yang seperti ini rumahnya hanya kontrakan kecil atau bahkan hanya ada yang kos. Jadi gini, udah gajinya belum seberapa, beli barang-barangnya mahal-mahal. Tapi masalahnya kalau menurut saya bukan ini saja. Yang penting itu kalau misalnya walaupun kita gaji kecil, tapi memang kita benar-benar membutuhkan suatu barang, manfaatnya luar biasa, bukan hanya karena gengsi, bukan hanya karena mau dinilai wah mewah. Itu lain cerita ya. Misalnya harus untuk pengobatan orang tua, membeli alat untuk kesehatan yang betul-betul memang benar manfaat banget, apalagi bisa disewakan, mungkin bisa untuk menambah investasi keuntungan buat kita. Tapi kalau hanya konsumtif semata membeli barang-barang mewah, wah gaji kita hanya kecil, nggak seberapa, tapi hanya demi gengsi, maksudnya yang nggak bermanfaat, hanya ya demi kebanggaan gitu, dianggap orang kaya gitu. Tapi kan bertolak belakang, ternyata itu jangan. Kita mendingan pakai yang sederhana, atau enggak kita beli handphone ya mungkin lebih mahal dikit tapi ada manfaatnya jauh, kan nggak perlu sampai semahal-mahal banget gitu teman-teman. Ya kita baiknya jadi positifnya kayak gitu, sederhana. Lalu terlalu sering berfoya-foya, tidak sesuai penghasilan. Ada beberapa orang yang penghasilannya kecil tapi bergaya elit, seperti treatment di tempat-tempat mahal atau sering membeli barang-barang mahal yang tidak begitu ia butuhkan. Jadi kapan kayanya? Jadi gini, terlalu sering berfoya-foya tidak sesuai penghasilan. Ya tadi mirip-mirip yang iPhone tadi. Ya mungkin jajannya, beli kopinya di tempat yang mahal. Penghasilan mungkin seberapa, jadi nanti penghasilan itu tergerus, habis lagi, habis lagi, habis lagi. Jadi nggak bisa nabung maksudnya. Gitu. Atau enggak perawatannya wah wah wah. Ya nggak tahu ya, kalau memang dia tujuannya dia mungkin ada pasangan, mungkin inilah dia tahu nih nanti dia dapat ya pasangan meminta ya ini. Cuman kan sebenarnya ada bantuan dari pasangan misalnya. Kalau ada tujuan yang mahal, penghasilan kita nggak seberapa, jangan hanya demi gengsi kita harus pakai treatment yang mahal, padahal kita bisa coba cari cara lebih sederhana. Misalnya kita minum-minum yang beli buah yang lebih murah harganya, tapi kita tahu itu secara alami bisa membuat wajah kita lebih glowing misalnya. Kita bijaksana saja, jangan nanti kita kita punya rezeki itu habis terus. Ya siapa tahu memang menaikkan pamor kita, menaikkan image kita dari penampilan yang bagus kan. Tapi kita juga harus bijaksana, jangan uang itu langsung dihabiskan begitu saja teman-teman. Jadi cari cara lain deh yang lebih sederhana gitu. Kemudian 3, mengeluh dan mengumbar cerita kemiskinannya ke orang lain atau sosmed. Contohnya update story WhatsApp, ya Allah. SPP anak nunggak, belum lagi bayar listrik. Jangan pernah mengeluh tentang kemiskinan, atau itu akan melekat dengan diri Anda. Jadi lebih baik diganti dengan bersyukur hari ini masih bisa makan walau menu sederhana. Itu akan bantu menghindari image kemiskinan. Jadi jangan kelihatan, misal kita lagi susah, kita lagi ada masalah hidup kita, jangan kita gumbar-gumbar gitu. Jangan kan itu, kita minta tolong, misalnya kita minta tolong didoakan orang, minta tolong support dari orang lain, kita masalahnya gini, bukannya nggak boleh cerita teman-teman. Cuman ya paling ya kita mungkin cuman kasih ininya aja, ujung-ujungnya aja, tanpa kita seperti melas itu seperti merasa dikasihanin atau merasa susah, merasa lagi susah kondisinya. Jangan, nggak ada perlu-perlu gitu ngeluh-ngeluh. Misal kita lagi
ada masalah misal dengan siapa, dengan pasangan, dengan orang tua, atau paling ya kita bilang atau enggak orang tua lagi sakit atau keluarga ada yang sakit atau gimana, ya paling kita nggak usah berharap orang lain mau ngebantu kita, intinya itu eh, cukup kita bilang ini lagi penghematan, udah gitu aja, titik. Oh iya, nggak ikut dulu misalnya lagi ada isu sesuatu gitu, nggak perlu kita sampai jelasin gimana ya, itu sih ini baru itu ini lagi ada masalah ini, udah. Tapi udah cukup, nggak perlu sampai seperti mendramatisir, melas, meminta tolong orang, meminta dikasihanin orang, pantang kayak gitu teman-teman. Ya biasa aja, bukan berarti kita nggak mau curhat gimana, cuman ada batasannya. Anggap orang lain tuh emang nggak bisa bantu kita, kita harus hanya bisa bantu diri kita sendiri dan Tuhan yang menolong, gitu aja. Keempat, urahkan dalam berbahasa dan berperilaku. Biasanya yang terlalu sering berkata kotor atau etikanya buruk yang akan membuat image kemiskinan melekat permanen. Jelas seperti miskin ekonomi juga miskin etika. Bisa kita lihat mana ada orang kaya atau orang kantoran dengan gaji besar sering berkata kotor atau bertingkah urak-urakan. Saya kurang tahu juga ya. Saya kurang tahu juga soal ini. Bisa aja karena ada orang yang kaya banget tapi begitu jahat atau omongannya itu urakan atau norak atau mulutnya nggak bisa diatur, bisa-bisa aja kan. Jadi orang kaya tapi miskin mentalnya. Ini jadi yang dimaksud nomor 4 itu kita positif aja, kita berperilaku yang baik, mau kita keadaan kita kaya, keadaan kita biasa aja bicaranya, yang positif, nggak perlu yang kata-kata yang menghina-hina, yang nggak enak didengar kayak gitu teman-teman. Tapi yang membangun, yang biasa, sehat ya, semoga. Maka kita malah kita harus memberi semangat ke orang untuk sehat, untuk bahagia kayak gitu teman-teman. 5. Terlalu sering membaca kisah-kisah keluhan tentang kemiskinan baik di Quora, TikTok atau platform lain. Sebaiknya dihindari dan diganti dengan membaca kisah inspiratif dari miskin menjadi kaya atau cara-cara berwirausaha untuk menghasilkan banyak uang. Jadi kita ya dari bacaan-bacaan kita jangan cari yang susah, yang gimana, jangan jadi cari temen yang cuman cerita orang yang susahnya gimana, yang melas juga. Jadi kita frekuensinya dirubah menjadi positif vibe, vibrasi getaran itu yang yang cara maju gimana, biar kita hidup kita makin baik gimana, kita dorong diri kita itu untuk berpikirnya itu yang baik-baik, yang kita yakin, kita usaha yang mendorong kita terus berusaha dengan baik, bisa semakin maju kayak gitu teman-teman. Jangan nanti carinya jadi kita ngelihat banyak yang orang susah juga lainnya kayak gitu teman-teman. Positif gitulah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.